Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat berupa kesehatan sehingga kita dapat bertemu pada kali ini untuk sedikit membahas mengenai industri farmasi halal. Sebelum kita membahas mengenai industri farmasi halal, yang terhormat dosen mata pengampu manajemen produk halal, Bapak Asep Dadan Suganda, MSHEC. Berikut saya akan memperkenalkan anggota kelompok daripada kelompok 6. Yang pertama ada Saudari Sylvia Nadila, yang kedua ada Saudara Afifah, dan yang ketiga ada Saudara Putri, dan yang keempat ada Saudara Faisal, yang kelima ada Nova Ariska, dan yang terakhir ada saya sendiri, Firly Fahlevi. Baiklah, untuk itu kita langsung saja membahas mengenai industri farmasi halal. Untuk slide yang pertama, akan dibacakan atau dijelaskan oleh Saudari Sylvie Nadila. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Definisi industri halal. Industri menurut KBBI ialah kegiatan memproses atau mengolah barang dengan menggunakan sarana dan peralatan, misalnya mesin. Sedangkan halal artinya ialah diizinkan atau tidak dilarang oleh syarak. Industri halal merupakan kegiatan memproses atau mengelola barang dengan menggunakan sarana dan peralatan yang diizinkan oleh syariat Islam. Baik, selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih banyak kepada Saudari Sylvia atas penjelasannya. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Afifah. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, definisi industri farmasi dari Peraturan Menteri Farmasi RI nomor 1799 garis miring Menkes garis miring per garis miring 12 garis miring 2010. Industri farmasi merupakan suatu badan usaha yang telah memiliki izin dari Menteri Kesehatan dalam melakukan kegiatan pembuatan bahan obat serta obat-obatan. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 26 tahun 2018, industri farmasi merupakan perusahaan badan hukum yang sudah mengantongi izin dalam melakukan kegiatan produksi atau pemanfaatan sumber daya produksi, bahan obat, pengedaran obat, fitofarmaka, menjalani pendidikan serta pelatihan, dan melakukan penelitian pengembangan. Demikian pemaparan materi dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih banyak atas pembacaan atau penjelasan materi dari Saudari Afifah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Putri. Dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Materi yang selanjutnya yaitu definisi industri farmasi halal. Industri farmasi halal yaitu kegiatan produksi obat-obatan dengan bahan baku yang halal, baik itu berupa bahan baku dari hewan, tumbuhan, zat organik, atau zat anorganik, serta pengolahan dan ekstraksi yang sesuai dengan syariat Islam. Produk farmasi halal tidak hanya terbebas dari bahan baku dan pengolahan haram, tapi juga harus thayyib. Maksudnya, produk obat-obatan selain harus halal, juga harus aman, tidak berbahaya, dan baik untuk kesehatan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih banyak atas pemaparan penjelasan materinya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Faisal. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, perkembangan industri farmasi halal. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia mulai aktif mengembangkan industri halal secara keseluruhan, termasuk di sektor farmasi. Pada tahun 2019, Indonesia menjadi tuan rumah Konferensi Internasional Halal pada Industri Farmasi yang membahas isu-isu terkait pengembangan industri farmasi halal di seluruh dunia. Pemerintah Indonesia juga memberikan dukungan terhadap perkembangan industri farmasi halal dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang mendukung hal tersebut. Misalnya, pada tahun 2019, pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2019 tentang farmasi halal yang mengatur tentang sertifikat halal untuk obat-obatan dan bahan-bahan farmasi. Selanjutnya,
Nah, selanjutnya data perkembangan industri farmasi. Pada tahun 2020, produk antibiotik itu sekitar 634 ton. Nah, pada tahun 2021 naik 12%, 12,16%, jadi 711,34. Nah, untuk non-antibiotik pada tahun 2020 1137,99, naik di tahun 2021 di 12,10%, jadi 1275,88. Pada produk herbal di tahun 2020 memproduksi 1223,73 ton, 7% menjadi 1281,47 ton. Pada produk bahan baku pada tahun 2020 memproduksi 7.939,58 ton. Pada tahun 2021 naik 11,87% menjadi 8.803,34 ton. Nah, untuk kosmetik pada tahun 2020 memproduksi 1.126,90 ton, dan pada 2021 naik 4,42% menjadi 1.176,75 ton. Nah, mungkin itu saja materi yang saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih banyak atas penjelasan yang telah diberikan. Untuk Baik, terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya adalah hal yang perlu diperhatikan dalam kegiatan farmasi. Dalam kegiatan farmasi ada hal yang harus diperhatikan. Di antaranya yaitu yang pertama adalah audit li zatihi atau zat yang terkandung di dalamnya, dan audit li ghairihi atau cara mendapatkannya. Pada obat-obatan herbal, selama tidak mendapatkan perlakuan tertentu, maka masih dapat dikatakan halal. Namun jika sudah melalui tahap ekstraksi dalam proses pembuatannya, maka perlu diperhatikan lagi. Dalam bahan pembuatan yang berasal dari bahan kimia atau anorganik, maka masuk ke dalam positive list. Jadi tidak perlu lagi di sertifikasi halal karena sudah pasti kehalalannya. Yang selanjutnya adalah hal yang diharamkan dalam obat-obatan. Menurut Komisi Fatwa MUI, daging babi dan bahan-bahannya haram untuk dikonsumsi. Contoh obat-obatan yang mengandung kandungan babi yaitu Insulin Nordics yang merupakan produk dari Novo Nordisk, dan yang kedua adalah injeksi NPH insulin delay yang merupakan juga produk dari Novo Nordisk, dan yang ketiga adalah heparin antikoagulan yang digunakan untuk mengobati penyakit jantung. Baik, terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih banyak atas pemaparan materi yang telah dijelaskan. Untuk materi selanjutnya akan saya jelaskan sendiri. Yaitu di sini ada penjelasan mengenai hal yang diharamkan dalam obat-obatan. Yang pertama itu pada gelatin. Gelatin ini populer di industri makanan dan juga digunakan sebagai kapsul obat. Soalnya hampir mirip semua gelatin terbuat dari daging babi dan tulang. Hanya sedikit gelatin dari daging sapi dan tulang ikan. Selanjutnya pada plastena. Penggunaan obat timbal ini juga dilarang. Misalnya obat resep yang dipatenkan dengan ekstra plasenta 10%, obat ini berbentuk gel atau salep yang digunakan untuk berbagai luka. Obat lain diantaranya yaitu pil atau tablet yang mengharuskan untuk diminum. Satu tablet mengandung ekstrak plasenta 15 mg. Kegunaan pil ini yaitu merangsang fungsi kelenjar susu atau ASI, meningkatkan produksi ASI setelah melahirkan. Oke, berikut penjelasan dari kelompok 6. Adapun kesimpulannya, industri halal merupakan kegiatan memproses atau mengelola barang dengan menggunakan sarana dan peralatan yang diizinkan oleh syariah Islam. Berdasarkan Peraturan Menteri Farmasi Republik Indonesia nomor 1799 garis miring Menkes garis miring Per garis miring X11 garis miring 2010
Industri farmasi merupakan suatu badan usaha yang telah memiliki izin dari Menteri Kesehatan dalam melakukan kegiatan pembuatan bahan obat serta obat-obatan. Jadi menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 26 Tahun 2018, industri farmasi halal merupakan produk obat-obatan yang diproduksi dengan bahan baku yang halal, yaitu hewan, tumbuhan, zat organik, dan anorganik, pengelolaan dan ekstraksi yang sesuai dengan syariat Islam. Oke, terima kasih. Berikut telah dijelaskan dari kelompok 6 mengenai industri farmasi halal. Sekian dari kelompok 6, kurang lebihnya mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam penjelasan materinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.